Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septo Radis dari kelas 10 IPS 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis manusia purba di Indonesia dan di dunia. Asal-usul dan persebaran manusia purba di Kepulauan Indonesia. Perkembangan kehidupan manusia purba di Indonesia. Masa praksara di Indonesia, masa sebelum manusia mengenal bentuk tulisan. Masa praksara juga disebut dengan masa nirleka atau artinya tidak ada, dan leka artinya tulisan. Kehidupan manusia purba di Indonesia. Manusia purba diperkirakan hidup di Indonesia sejak 1-2 juta tahun yang lalu. Pithecanthropus erectus hidup dengan cara berburu hewan-hewan. Kemudian mereka mengumpulkan makanan dan hidup secara nomaden atau berpindah-pindah tempat untuk mencari sumber bahan makanan dari satu tempat ke tempat lainnya. Teori-teori tentang keberadaan manusia purba di Indonesia. Manusia purba disebut juga sebagai prehistoric people atau manusia yang hidup jauh sebelum dikenal tulisan. Mereka memiliki alat pendukung yang terbuat dari batu dan diyakini telah mendiami bumi sekitar 4 juta tahun yang lalu. Jenis-jenis manusia purba di Indonesia. 1. Meganthropus paleojavanicus atau manusia raksasa dari Jawa kuno. Fosil manusia ini ditemukan oleh G.H. von Koningsveld pada tahun 1941. Di tahun yang lalu sampai saat ini, Meganthropus merupakan makhluk tertua yang ada di Indonesia. 2. Pithecanthropus mojokertensis atau manusia kera dari Mojokerto. Jenis ini ditemukan oleh orang yang sama seperti tadi pada tahun 1936 di desa Perning dekat Mojokerto dan di desa Sanggiran dekat Surakarta. Fosil ini diperkirakan sebagai anak Pithecanthropus yang berusia sekitar 5 juta tahun dan hidup sekitar 2 juta tahun yang lalu. 3. Pithecanthropus robustus atau manusia kera yang besar dan rekasa. Fosil ini ditemukan oleh G.H. von Koningsveld pada tahun 1939 di Lembah Bengawan Solo, Desa Trinil. Fosil ini berasal dari lapisan Pleistocene bawah, sama dengan jenis Pithecanthropus yang lainnya, tetapi memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dan lebih kuat. 4. Pithecanthropus erectus atau manusia kera yang berjalan tegak. Jenis ini ditemukan oleh E. Du Bois di Desa Trinil pada tahun 1890. Berupa tulang rahang 2 geraham bagian atas, tengkorak, dan tulang paha berdasarkan bukit-bukit yang ada. Terutama bentuk tulang paha menunjukkan kalau makhluk ini sudah berjalan tegak. Yang kelima, Homo wayakensis atau manusia purba dari Walak ditemukan di dekat desa Wajah di lembah Sungai Brantas dekat Tulung Agung, Jawa Timur bagian selatan pada tahun 1889 oleh Van Richthofen. Namun kemudian diserahkan kepada E. Du Bois untuk diteliti. Menurut teori Teguh Jacob dan E. Du Bois, fosil ini termasuk Homo sapiens atau makhluk manusia yang cerdas, yang berpikiran, yang diperkirakan hidup lebih kurang pada tahun dan berkembang menjadi ras khusus nenek moyang penduduk asli Australia. 6. Homo soloensis atau manusia purba dari Solo yang ditemukan oleh G.H.R. von Koningsveld dan Windireitz pada tahun 1934. Hasil ini penemuannya berupa 11 buah fosil tengkorak, tulang rahang, dan gigi yang ditemukan di daerah Ngandong, Lembah Sungai Bengawan Solo. Jenis-jenis manusia purba yang ada di dunia. 1. Ardipithecus ramidus hidup sekitar 4,4 juta tahun yang lalu. Fosil manusia purba ini ditemukan di Ethiopia, Afrika bagian timur oleh Johannes Haile Selassie di tahun 1994 dan sering dipanggil Ardi. Bagian tubuhnya tersisa berupa tengkorak, gigi, tulang panggul, tangan, dan kaki yang berjumlah 35 bagian. Saat itu fosil Ardi berada di sekitar fosil hewan yang mengindikasikan bahwa mereka hidup di hutan. Diketahui bahwa jenis manusia purba ini memiliki berat sekitar 50 kg, tinggi sekitar 120 cm, memakan buah-buahan, daun, serta mamalia kecil. Otot kakinya besar dan volume otaknya sama dengan simpanse. Meski begitu, gigi seri dan taring Ardi lebih besar dari kera. Diduga ia juga pandai memanjat pohon dan mampu berjalan tegak. 2.
Australopithecus africanus hidup sekitar 3,3 sampai 2,1 juta tahun yang lalu. Fosil mereka ditemukan pada tahun 1924 oleh anak-anak di daerah Taung dekat Freiburg, Afrika Selatan. Lalu kemudian diteliti oleh Profesor Raymond Dart dan diberi nama Australopithecus africanus, yang berarti kera dari selatan Afrika. Butuh 20 tahun lagi para peneliti untuk meyakinkan diri bahwa Australopithecus africanus ini masuk dalam kategori manusia. 3. Sinanthropus pekinensis hidup sekitar 780.000 sampai 230.000 juta tahun yang lalu. Pertama kali diperoleh di Zhoukoudian atau Zhoukouten dekat Beijing, Tiongkok. Daerah tersebut yang sering disebut dengan Peking membuat fosil Sinanthropus pekinensis dinamai sebagai manusia Peking Man. Mereka dikelompokkan sebagai manusia purba berdasarkan giginya dan ditemui oleh arkeolog Davinson Black tahun 1927. Walaupun manusia purba volume otaknya diperkirakan sekitar 1000 cm3 sampai 1300 cm3, sama seperti volume otak manusia saat ini. Ciri-ciri ini membuat mereka mirip dengan Pithecanthropus erectus yang ditemukan di Indonesia. Hal yang membedakan adalah kapasitas tengkorak Sinanthropus pekinensis lebih besar dari gigi taring dan tidak numpang rindih. Ciri-ciri lainnya adalah dahi kecil, tulang tengkorak tebal, bagian alis, mata besar, dan rahang besar tanpa dagu. 4. Homo rhodensis hidup sekitar 400.000 sampai 125 juta tahun yang lalu. Penambang bernama Tom Zwickler di tahun 1921 tidak sengaja menemukan fosil Homo rhodosinensis saat sedang mencari biji besi di gua-gua di Rhodesia Utara atau sekarang Zambia, Afrika Timur. Ciri fisiknya antara lain memiliki bagian punggung alis yang besar, lebar, hidung besar, kening menonjol, dan tonjolan di bagian belakang tengkorak. Selain itu, mereka juga sudah berjalan tegak sehingga disebut sebagai African Neanderthal. 5. Homo cro-magnon hidup sekitar 40.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Cro-magnon diperkirakan sebagai manusia modern atau Homo sapiens tertua di Eropa. Fosilnya telah ditemukan di tahun 1868. Para arkeolog memperkirakan mereka sebagai nenek moyang ras Kaukasoid Eropa. Homo cro-magnon kemungkinan memasuki Eropa dari Timur Tengah dan akhirnya menggantikan Homo neanderthal. Homo cro-magnon hidup dengan berburu dan meramu makanan, mengumpulkan buah-buahan dan akar-akaran, serta berburu hewan liar. Mereka tinggal di dalam gua dan kemah sederhana. Ada 4 fosil cro-magnon yang ditemukan dalam penggalian. Homo cro-magnon diperkirakan telah mampu berkomunikasi dan memiliki lebih banyak kosakata dibanding Homo neanderthal. Mereka juga mulai menciptakan karya seni seperti lukisan yang ditemukan di dinding gua Prancis, Spanyol, dan Gurun Sahara. Selain itu, mereka juga membuat perhiasan, mainan, pakaian, tempat tinggal, perkakas, dan senjata untuk berburu. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.